Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga Allah memberikan kebaikan dan kesehatan bagi kalian semua dan bagi kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu diberi kesempatan untuk menjelaskan materi dari mata pelajaran PHI, meskipun hanya bisa dalam video. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran fikih, yaitu tentang pelepasan dan perubahan harta. Pelepasan dan perubahan harta itu sesuatu yang milik kita, yang milik kita dan diberikan kepada orang lain. Kompetensi dasar dari pelepasan dan perubahan harta ini yaitu menghayati konsep muamalah dalam Islam tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Mengamalkan sikap peduli dan tolong-menolong sebagai implementasi dari mempelajari tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Menganalisis ketentuan nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Mengomunikasikan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Di dalam pelepasan dan perubahan harta ini yang akan kita pelajari yaitu tentang nafkah, hibah, sedekah, hadiah, dan wakaf. Mungkin kalian sering mendengar kata-kata ini. Ada nafkah, hibah, sedekah, hadiah, wakaf. Bahkan kata sedekah atau hadiah sering mungkin yang kalian lakukan setiap hari. Namun, apakah kalian mengerti atau paham makna atau arti dari kata-kata ini? Ada kata nafkah, hibah, sedekah, hadiah, dan wakaf. Ataupun juga apakah kalian tahu ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dari nafkah ini atau hibah, sedekah, hadiah, dan wakaf? Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah ini bisa disebut dengan nafkah atau infak. Nah, yang artinya yaitu nafkah berasal dari lafaz an-nafaqah, yaitu diambil dari kata al-infaq yang memiliki arti mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta yang dimiliki oleh kita atas izin dari diri sendiri dan menginginkan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab ini lafaz infak tidak digunakan atau tidak ada artinya, tidak digunakan artinya apa, kecuali arti dari infak ini yaitu menunjukkan sesuatu hal yang menunjukkan akan suatu kebaikan. Misalkan infak kita menginfakkan kebaikan kita, menginfakkan uang untuk ke masjid, atau juga kita memberikan makan kepada orang yang tidak mampu, atau misalkan fakir miskin atau yatim piatu. Nah, ini merupakan sesuatu yang baik atau menunjukkan kebaikan dari diri kita untuk kepada orang lain. Nah, itu dari arti nafkah. Selanjutnya, adapun sebab-sebab nafkah. Sebab-sebab nafkah ini ada 3, yaitu 1, adanya hubungan kekeluargaan, 2, hubungan kepemilikan atau milik al-yamin, 3, hubungan pernikahan. Kalau hubungan kekeluargaan ini, misalkan contohnya hubungan kekeluargaan ini meliputi
napakoh dari orang tua atau anak dari jalur keluarga yang wajib diberikan kepada anak-anaknya atau orang tua. Misalnya contohnya seorang bapak, dia wajib menafkahkan ibunya atau istrinya dan anak-anaknya. Nah, ini hubungan dari keluarga, napakoh keluarga ya. Jadi ada hubungan dari orang tua, berarti si orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Contohnya di dalam pendidikan, berarti dia wajib memberikan pendidikan kepada anaknya. Atau juga misalkan anaknya setelah dia dewasa dan mempunyai pekerjaan, berarti dia wajib memberikan kepada orang tuanya, yaitu nafkah ya, nafkah. Yang kedua, hubungan kepemilikan atau milik al-yamin. Nah, hubungan kepemilikan ini meliputi napakoh dari pemilik hamba sahaya yang wajib diberikan kepada para budak dan hewan peliharaannya. Atau hubungan kepemilikan ini misalnya contohnya dari sebuah perusahaan, dia memiliki atasan dan memiliki karyawan. Nah, si atasan ini wajib memberikan napakoh kepada karyawannya karena si karyawannya sudah bekerja, sudah melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh si atasan ini. Tetapi si karyawan juga wajib bekerja dengan benar, dengan sesuai aturan yang diberikan oleh atasan. Atau contoh lain, ketika seorang orang tua menitipkan anaknya di suatu sekolah untuk mencari ilmu. Nah, kewajiban orang tua ini apa? Yaitu memberikan infak kepada sekolah tersebut untuk biaya siswanya, supaya si siswa atau anak ini memiliki ilmu yang benar-benar bermanfaat. Jadi kalau misalkan ada sekolah yang menyuruh atau memerintahkan nih si anak belum bayar SPP, misalkan bulan ini belum bayar infak, nah si orang tua berarti punya kewajiban untuk membayar infak tersebut. Jangan sampai ditunda-tunda ya. Ini termasuk contoh hubungan kepemilikan atau imik ya al-yamin. Nah, ini merupakan umum ya, hubungan umum. Yang ketiga yaitu hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ini meliputi napakoh dari sang suami yang wajib menafkahi istrinya. Jadi suami ini merupakan kepala rumah tangga yang wajib memberikan napakoh atau infak atau nafkah kepada sang istri. Ini merupakan kewajiban ya. Nah, kalau besarnya napakoh ini berapa sih besarnya? Nah, kalau besarnya napakoh ini sesuai dengan keadaan sang pemberi. Nah, kalau misalkan di suatu perusahaan dia hanya bisa memberi UMR misalkan 2 juta atau 3 juta, ya, dia kesanggupan perusahaan itu berapa? Jadi tidak ditentukan ya. Jadi sesuai kesanggupan dan keadaan dari perusahaan tersebut. Sama dengan dengan kepala rumah tangga juga, dengan suami atau bapak, dia sanggup untuk memberi nafkah segini, ya berarti kita atau seorang istri dan anak harus bisa menerimanya ya. Nah, itu dari napakoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang hibah. Hibah, apa itu hibah? Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Nah, ini adalah hibah. Jadi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain. Jadi kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Hibah ini sebenarnya bukan hanya kepada orang lain, boleh misalkan dari seorang bapak memberikan hibah kepada anaknya ya. Atau misalkan seseorang mengangkat anak
mengangkat anak atau mengadopsi, berarti dia, si bapak ini atau si orang tua ini boleh menghibahkan sebagian hartanya kepada anak tersebut. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam hibah ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firiqab, yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini adalah pengertian hibah dari surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, memberikan sesuatu hibah atau hadiah kepada orang lain asal barang atau harta itu halal, termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hibah ini hukumnya mubah, yaitu boleh. Jadi boleh dilakukan ya hukumnya. Hukum dari memberikan hibah ini yaitu mubah. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah dia terima, jangan sampai ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seseorang yang ingin memberikan hibah kepada kita, kalau memang itu bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya, berarti kita harus menerimanya, jangan sampai menolaknya, karena ini merupakan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, yaitu adapun rukun dan syarat dari hibah. Rukun dan syarat dari hibah ini yaitu satu, untuk rukunnya dulu ya. Rukun yaitu pemberi hibah. Jadi dalam hibah ini ada pemberi hibah. Yang pertama yaitu seseorang yang memberikan hibah tersebut atau disebut dengan warhib ya, warhib. Syaratnya yaitu syarat pemberi hibah ini harus balik atau dewasa ya. Dia sudah balik, sudah cukup umur atau dewasa. Terus dilakukannya atas dasar kemauan sendiri, jangan dipaksakan dari orang lain. Jadi atas kemauan diri dia sendiri bahwa dia ingin menghibahkan hartanya kepada orang tersebut. Terus dibenarkannya melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang tersebut. Jadi si barang itu memang milik dirinya sendiri, bukan milik orang lain. Ya, rukun yang kedua yaitu penerima hibah, yang menerima hibah dari si pemberi hibah tersebut, atau disebut juga dengan mauhub lahu. Nah, syarat dari mauhub lahu ini hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Jadi si orang tersebut yang menerima hibah itu harus ada ketika ada pemberian. Jadi dia harus ada pada waktu itu juga. Terus apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, itu tidak bisa. Seperti contohnya ketika janin yang masih dalam kandungan seorang ibu ya, ketika ada di dalam janin kita, di dalam perut seorang ibu ada janin, terus ada seseorang yang ingin memberikan hibah nih kepada anak ini yang belum lahir. Nah, itu tidak boleh atau tidak sah dilakukannya hibah, karena ketika bayi atau bayi yang ada dalam kandungan atau janin tersebut, ketika Allah ini berarti dia belum tentu lahir itu selamat atau hidup atau tidaknya ya. Jadi belum pasti. Jadi tidak sah ketika janin di dalam kandungan. Rukun yang ketiga yaitu barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan atau disebut dengan mauhub. Nah, barang yang dihibahkan syaratnya ini yaitu harus jelas terlihat wujudnya. Ketika misalkan
seseorang memberikan rumah, ini saya akan menghibahkan rumah saya. Nah, sudah jelas bahwa rumah itu adalah miliknya dan sudah nyata ada. Jangan sampai ada seseorang yang saya memberikan hibah rumah tapi belum dibangun atau tidak jelas lah, itu tidak sah ya. Nah, jadi harus jelas terlihat wujudnya. Terus barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga semacam rumah, mobil juga bisa, atau motor. Terus harus ada manfaatnya bagi si penerima hibah itu. Jadi ketika rumah berarti dia bisa memanfaatkannya untuk dipakai tempat tinggal. Harus ada manfaatnya. Terus si barang tersebut harus benar-benar milik pemberi hibah. Jadi benar-benar itu milik si pemberi hibah. Jangan sampai ini saya menghibahkan barang atau rumah atau mobil atau apa, tetapi bukan milik dia sendiri. Nah, itu tidak boleh ya, itu tidak sah. Jadi barang yang statusnya tidak dapat dipindahkan atau bukan miliknya, yaitu syarat dari barang yang dihibahkan. Yang keempat adalah akad, atau disebut dengan ijab dan qabul. Maksud dari akad dan ijab qabul ini, misalkan si pemberi hibah, misalkan si pemberi hibah mengatakan, nih saya hibahkan sebuah rumah kepada Anu misalkan, atau kepada kamu. Nah, lalu si penerima hibah ini menjawab, ya saya terima atas pemberian hibah ini dari Anda. Nah, itu jadi harus ada akad ijab dan qabulnya ya dalam syarat rukun dan syarat hibah ini. Kemudian kalau misalkan ada seseorang yang mau memberikan hibah, kita harus ada saksi, apalagi zaman sekarang mah harus ada notaris ya, akta notaris, biar suatu saat ketika seseorang yang memberikan hibah itu meninggal, tidak ada yang gugat atau anak-anaknya tidak bisa menggugat, karena kita punya bukti dari akta tersebut atau catatan dari pemerintah ya. Jadi harus ada saksi biar kedepannya tidak terjadinya sengketa. Nah, itu adapun mencabut hibah, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibahnya orang tua terhadap anaknya ya. Kenapa haram? Kalau ada seseorang, ketika seseorang memberikan hibah rumah kepada orang yang tidak mampu, maka haram untuk mencabut atau mengambilnya kembali hibah tersebut ya. Itu diharamkan kecuali ada hibah orang tua terhadap anaknya. Contohnya misalkan ketika hibah orang tua atau bapak terhadap anaknya karena bapaknya takut dan melihat bahwa anak itu menggunakan si hibah tersebut untuk kemaslahatan anaknya atau kemudaratan anaknya. Misalkan ketika dia diberikan hibah rumah oleh bapaknya, tetapi si rumah itu bukan dimanfaatkan atau digunakan dengan baik oleh anaknya, tetapi sama anaknya tersebut malah digunakan untuk judi, rumah itu tempat perjudian atau tempat kemaksiatan. Nah, si orang tua atau si bapak ini boleh mencabut hibah tersebut. Nah, itu ya. Atau juga bisa ketika bapak itu memberikan hadiah dicabut lagi. Kenapa? Karena takut adanya menimbulkan iri hati antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, atau takutnya terjadi fitnah. Nah, ini ya, jadi jumhur ulama ini berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Nah, adapun tadi macam-macam hibah itu ada dua ya. Ada hibah barang dan ada hibah manfaat. Kalau hibah barang ini memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup
materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada harapan apapun. Misalkan dia menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, baju juga bisa ya, baju, mobil, dan lain sebagainya. Ini merupakan hibah barang, jadi si barang itu bisa milik sendiri. Ada juga dari hibah manfaat. Hibah manfaat ini yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Jadi si pemberi hibah ini hanya memberikan manfaatnya aja. Misalkan seseorang ketika tidak punya rumah, nah si pemberi hibah ini merasa iba dan memberikan hibah. Nah ini hanya untuk dimanfaatkan untuk tempat tinggal saja. Jadi dia tidak punya hak untuk menjual rumah tersebut, ya, untuk memberikan kepada orang lain. Jadi dia hanya memanfaatkan rumah tersebut untuk ditinggalinya, ya. Jadi dengan kata lain dalam hibah manfaat ini si penerima hanya memiliki hak guna untuk menggunakan tempat itu atau hanya hak pakainya saja, ya. Nah, hibah manfaat ini terdiri dari waktu, ya, jadi berwaktu. Ada hibah muajalah dan hibah seumur hidup. Kalau hibah muajalah ini dapat dikategorikan dengan pinjaman atau ariyah. Bisa ketika saya meminjam uang, dia menghibahkan nih, semampu kamu, kalau kamu misalkan tahun ini bisa untuk membayarnya, berarti wajib dia membayarnya. Jadi ada waktu lah, tenggat waktu kalau muajalah. Ada juga hibah seumur hidup atau al-umri, ya, manfaatnya jadi harus dikembalikan. Nah itu mencabut hibah. Terus ada juga beberapa masalah mengenai hibah, ya. Masalah ini banyak pemberian orang yang sakit hampir meninggal, hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta, ya. Tidak boleh kalau ketika memberi hibah ini harus dari sepertiga hartanya, jadi jangan 100% milik si penerima hibah ini. Jadi ada aturan. Kalau kadang ada seseorang sekarang, ya, ada seseorang yang memberikan hibah kepada yang dia sukai atau yang dia sayangi, semuanya atau misalkan 100% hartanya dihibahkan. Nah itu tidak boleh. Seharusnya kalau hibah ini sepertiga dari harta kekayaannya, ya, mau baik itu kepada anak adopsinya, kepada saudaranya, maupun kepada anaknya. Dan ini bukan semacam warisan, ya, warisan atau wasiat. Jadi orang yang sakit ini sebelum meninggal menghibahkan, jadi sudah ada akad untuk menghibahkan. Jadi sebelum meninggal, namun harus sepertiga hartanya, jangan semuanya, ya. Nah ini jadi harus ada ini. Terus juga harus ada catatan tadi, ketika kita ada seseorang yang memberikan hibah harus ada catatan, minimal harus ke notaris, ya, harus ada akta notaris biar tidak suatu saat kedepannya tidak ada sengketa dari keluarga si pemberi hibah tersebut. Nah ini, ya, tentang hibah. Adapun juga dari hikmah hibah. Hikmah hibah ini ada menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, dapat mempererat silaturahmi, menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Nah itu, ya, sedikit tentang hibah. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pengertian sodakoh dan hadiah. Pernahkah kalian memberikan sodakoh atau hadiah? Pasti pernah, ya.
memberikan sodakoh dan hadiah baik kepada saudara, kepada teman, ya, maupun kepada guru kalian. Sekarang kita membahas tentang sodakoh dulu. Sodakoh adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan harap mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti dari sodakoh. Seseorang memberikan materi atau apa, ya, tetapi tanpa ada imbalan, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah sodakoh. Hukum sodakoh adalah sunnah, ya, jadi sangat dianjurkan. Nah, sodakoh ini bukan hanya materi aja atau uang yang kita sodakohkan, tapi dengan sikap, sikap atau tauladan kita. Misalnya senyum, kan ada dalam hadisnya, tabassamuka fi wajhi ahika sodakoh, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Atau juga ketika kalian di jalanan melewat, ada batu di tengah jalan, atau ada duri, ada paku, atau ada hal yang membahayakan, boleh kalian singkirkan ke pinggirnya. Nah, itu termasuk sodakoh tindakan. Jadi kalau sodakoh ini bukan hanya materi aja, memberikan uang atau memberikan makan kepada orang lain, ya, tetapi dengan tindakan. Yang selanjutnya adalah hadiah. Hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Nah, kalau hadiah ini, jadi ketika saudara kita atau teman kita ada yang memiliki prestasi dalam olahraga atau prestasi dalam pendidikan, kita berniat ingin memberikan suatu hadiah untuk kenang-kenangan baginya. Atau juga ketika kelas 9 atau kelas 12 perpisahan, nih sama teman-teman misalkan saling tukar hadiah buat kenang-kenangan, supaya kita selalu ingat kepada angkatan kita, kepada teman kita. Nah, ini ya, jadi suatu penghormatan atau suatu prestasi. Hukum hadiah ini adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Nah, itu hadiah. Adapun perbedaan antara sodakoh dan hadiah, ya, perbedaan antara sodakoh dan hadiah. Kalau sodakoh itu ditujukan kepada orang-orang yang terlantar, ya, keterlantar, atau orang yang miskin, orang yang tidak mampu. Nah, kita menyodakohkan harta kita. Nah, kalau hadiah itu beda. Kalau hadiah ini ditujukan bukan hanya orang-orang yang terlantar atau yang tidak mampu, tapi orang-orang yang mampu, yang kaya, tetapi dia memiliki prestasi, atau untuk menghormati. Nah, ini ya, jadi bedanya kalau sedekah ditujukan kepada orang yang terlantar atau orang miskin, orang yang tidak mampu. Kalau hadiah boleh ditujukan kepada orang-orang yang mampu. Nah, karena prestasi tersebut. Terus yang kedua, perbedaannya, sedekah untuk membantu orang-orang yang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika mereka tidak memiliki makan, berarti kita mensedekahkan makanan. Nah, sedangkan kalau hadiah sebagai kenang-kenangan kita dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Terus sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Nah, selanjutnya pemberian sedekah. Tadi ada rukun sedekah dan hadiah. Rukun sedekah dan hadiah ini yaitu satu, ada pemberi sedekah dan hadiah. Berarti ada seseorang
yang memberikan sodakoh tersebut, ya rukunnya. Ada yang memberikan sodakoh tersebut dan hadiah tersebut, ada si pemberi. Yang kedua ada penerima, si penerima sodakoh dan hadiah. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Yang keempat ada barang atau benda. Kalau barang atau benda diharuskan yang bermanfaat dan memang itu milik dirinya sendiri. Nah, itu ya tentang rukun dan rukun sodakoh. Adapun dari syarat, kalau syarat dari sodakoh dan hadiah ini, yaitu orang yang memberikan sodakoh atau hadiah itu harus sehat akalnya, atau juga tidak boleh di bawah perwalian orang lain, orang gila. Ketika orang gila memberikan sodakoh berarti tidak sah, karena orang gila kan tidak mungkin dia memberikan sesuatu yang memang miliknya, kan belum pasti gitu ya. Atau kurang sehat jiwanya ya, atau juga orang-orang yang pemboros, itu katanya tidak sah memberikan sodakoh. Terus syaratnya yang kedua yaitu penerima. Penerima haruslah orang-orang yang benar memerlukan untuk sodakoh. Memang kalau sodakoh ini jadi syaratnya teh si penerimanya teh harus benar-benar yang memerlukan. Ketika dia tidak punya makan, berarti kita memberikan makanan. Atau dia tidak punya uang, berarti kita memberikan sodakoh uang. Itu jadi, harus benar-benar yang orang yang memerlukannya. Terus kalau barang yang disodakohkan atau dihadiahkan harus bermanfaat tadi ya, harus bermanfaat. Itu adalah syarat dari sodakoh dan hadiah. Bagaimana kalau misalkan anak-anak memberikan sodakoh, boleh atau tidak? Kalau di dalam Islam untuk sodakoh anak-anak, menurut ibu ya diperbolehkan ya, apalagi hadiah. Kalau hadiah juga diperbolehkan anak-anak untuk memberikan. Yang selanjutnya yaitu tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf menurut bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Kalau wakaf ini boleh perorangan atau kelompok. Nah, misalkan seseorang memberikan tanah. Nih, si tanah ini saya wakafkan untuk kepentingan umum, misalkan untuk masjid, untuk pemakaman umum. Itu bisa diwakafkan ya, yang bermanfaat. Adapun dari hukum wakaf ini adalah sunnah, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, waf'alul khaira la'alakum tuflihun, dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Ada dalam surat Al-Hajj ayat 77, dan juga yaitu ada dalam surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi. Ini adalah pengertian dari wakaf. Nah, selanjutnya ada rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf yaitu orang yang memberikan wakaf atau disebut dengan wakif. Kedua, orang yang menerima wakaf atau disebut dengan mauquf lahu. Yang ketiga, ada barang yang diwakafkan atau disebut dengan
mauquf. Yang keempat ada ikrar penyerahan atau akad, atau disebut dengan ijab kabul ya. Nah, ini rukun dari wakaf ada 4. Adapun syarat dari wakaf, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Jadi atas kehendak dia sendiri, saya ingin mewakafkan sebidang tanah untuk masjid karena di daerah ini belum ada masjid. Nah, itu atas diri sendirinya, jangan sampai ada paksaan dari orang lain. Kalau ketika orang lain memaksa, tolong dong wakafkan sebidang tanah ini karena tidak ada masjid, karena keterpaksaan berarti tidak sah wakafnya. Harus ada kehendak diri sendiri, niat dari diri sendiri. Yang kedua yaitu orang yang menerima wakaf harus jelas. Nah, orang yang menerima wakaf ini harus jelas, jangan oknum yang tidak jelas. Jadi baik organisasi ataupun perorangan, orang yang menerima wakafnya ini harus jelas ya. Yang selanjutnya, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Jadi barang yang diwakafkan ini harus kelihatan, harus ada, harus nyata. Jangan sampai hanya dia melamun aja atau berimajinasi. Misalkan kalau berwujud nyata, saya mewakafkan sebidang tanah untuk pemakaman. Si tanah tersebut sudah ada, dan juga si tanah tersebut adalah milik dia sendiri, milik si pemberi wakaf tersebut, bukan milik orang lain ya. Harus ada, harus berwujud nyata. Jangan sampai ketika seseorang ingin mewakafkan tapi si tanah tersebut masih belum nyata, atau misalkan dia hanya ingin niat membeli tanah kepada seseorang, jadi si tanah tersebut belum miliknya tapi sama dia sudah diwakafkan. Nah, itu tidak boleh, jadi harus milik sendiri dan nyata. Nah, terus yang selanjutnya yaitu syarat wakaf, harus jelas ikrarnya dan penyerahannya, jadi harus jelas. Nah, selanjutnya ada macam-macam wakaf. Wakaf ahli atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Contohnya misalkan seorang ustadz tapi dia belum memiliki rumah. Kata si pemberi wakaf ini, saya akan mewakafkan karena saya punya rumah 2 misalkan. Si rumah 1 saya akan wakafkan kepada ustadz tersebut. Karena ustadz tersebut merupakan orang yang baik dan orang yang selalu memberikan ilmu kepada saya atau kepada kita. Nah, ini ya wakaf khusus, jadi hanya perorangan, dari seseorang kepada seseorang. Yang kedua yaitu wakaf khairi, wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, untuk sekolah, adapun untuk pemakaman. Nah, itu adalah macam-macam dari wakaf ya. Macam-macam dari wakaf. Adapun perubahan benda wakaf, menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh menurut Imam Syafi'i ya, bahkan terhadap wakaf khusus atau wakaf ahli sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri, sekalipun terdapat 1001 macam alasan untuk itu ya. Menurut Imam Syafi'i perubahan benda wakaf itu tidak boleh. Beda menurut Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau Imam Malik dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid.
Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku baik wakaf khusus maupun wakaf khairi. Tapi ada syaratnya atau memenuhi ketentuan, yaitu satu, apabila ketentuan tersebut apabila pewakaf mensyaratkan dapat dijual atau digantikan dengan yang lain ketika berlangsungnya perwakapan. Terus ada juga barang wakaf harus sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Ada juga apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Terus ada juga agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan. Nah ini, jadi kalau menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, kalau ada perubahan benda wakaf itu diperbolehkan, harus tapi memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang tadi disebutkan. Jadi ketika seseorang ingin merubah ini si rumah ini kan asalnya mewakafkan rumah ini untuk ustadz, tapi karena si rumah ini sudah reot atau sudah tidak bagus, boleh menggantikannya, tapi harus sesuai dengan rumah tersebut atau dari harganya lebih bagus lagi dari rumah tersebut, itu harus diperbolehkan. Adapun hikmah dari wakaf yaitu menanamkan sifat juhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. 2. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin. 3. Memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal, karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Terus menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Nah, itu adalah pembahasan tentang wakaf, sodako, hadiah, hibah, dan nafkah. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.